pasti selalu berdampingan dengan masjid. Itu kok bisa itu, kenapa? Nah, itu suatu filosofi. Jadi setinggi apapun derajat kita, apalagi jabatan, haruslah selalu taat pada yang punya antara hidup dan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo. Kontennya sopo iki? Ayo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah sahabat misteri jalanan. Pada malam hari ini kita mendatangi ya sebuah rumah bersejarah yang ada di Kota Kayu Agung ya Pak Bata ya. Dan sebelum itu kita perkenalkan ini sahabat kita dari channel. Dari channel apa Mas? Sampean Mas. Hah? Sampean? Ngaku. Iya. Channel saya Pak Patok. Pak Patok. Sing rapayu. Sing nontone sayuto. Jarene. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen ya sahabat misteri jalanan. Dan kita juga ingin tahu tentang sejarah rumah ini ya sahabat ya. Karena rumah ini bisa dibilang paling tertua di Sumatera Selatan ya Bapak Bata ya. Nah, terus mana lagi Pak? Tepatnya di Kayu Agung. Apa? Ya, tepatnya di Kayu Agung. Dan tepatnya rumah ini di Kayu Agung ya sahabat ya. Nanti kita tanya-tanya sama narasumber kita yang ada di atas, yang dalam rumah. Nah, nanti kita tanya-tanya kepada pemilik rumah ini ya sahabat ya. Dan itu masih silsilah keturunan. Gimana? Kita langsung? Apa? Lihat. Keturunan di Morgan. Hah? Pokoknya kalian itu belum lahir, rumah ini udah ada. Iya. Itulah sahabat ya, makanya kita Takono karo simbahmu, urung lahir anu. Rumahe wis ono. Ono iki ya? Iya, kita juga penasaran tentang sejarah yang ada di rumah ini ya. Karena berada di kota kita, Kota Kayu Agung. Dan untuk sahabat yang ada di rumah, semoga tahu ya. Ya mau tahu ya? Ya harus tahu. Langsung saja ya sahabat ya, kita coba masuk rumah ini ya. Wih, sana. Ya sahabat, seperti inilah ya penampakan rumah bersejarah tertua di Kota Kayu Agung. Ini bangunan rumahnya ya sahabat ya. Seperti inilah. Kita hanya ingin tahu sejarah tentang rumah ini ya. Oke, sip. Enggak gini lah kan Swadam. Iya. Swadam. Jadi masuk ke kantong buat tok. Masuk kantong. Guys, sendalnya dicopot. Enggak. Belum pakai kotor. Dulu kotor. Duduk, Let. Iya. Kamu hibur kita ya. Nah sini Mas, sampai sini Mas. Kamu sampai nanya kan? Kita mengawal orang ini. Oh, Tak kecil. jadi pengawal ceritanya atau jadi gimana? Atau sehat? Kok tanya sama saya? Tanya sama yang. Justru tanya dulu sama pengawalnya. Boleh, silakan. Silakan.
Duduk apa toh? Mas, duduk apa toh? Ya sahabat, ini pemilik rumah bersejarah ini ya sahabat ya. Dan dengan Bapak siapa? Husin. Bapak Husin. Bapak Husin itu bisa menjelaskan tentang sejarah rumah ini, berdirinya kapan, dibangunnya tahun berapa, dan Bapak sendiri itu silsilah dari keturunan yang punya rumah ini. keturunan yang punya rumah ini. Sik, Mas. Usin iki ono loro. Ono usin iki usin kuwi. Usin sing ndi? Urung takon ya? Nah, usin sapa? Usin iki loro lho. Bapak Husin siapa? Dengan Pak Husin Akwayanto, kalau dipanggilnya gelar, sering kayak kalau di kayu itu dipanggilnya gelar, jadi gelarnya Raden Natebati. Oh, Raden Nateba. Raden Natebati ini sebab di tiap-tiap keturunan kita itu selalu mengambil nama keturunan kakek nenek buyut kan. Jadi kalau Husin, anak-anak tertua itu Husin semua. Iya. Kalau anak tertua itu Husin. Ya. Nah, usin Yuda? Husin Yuda pertama. Beliau punya gelar juga, Raden Bangsa Kramat. Diambil langsung dari yang punya rumah, Buyut Munggah tadi. Usin Yuda, bangsa keramat. Wah, keren. Dan apa? Rumah ini berdirinya itu tahun berapa? Kalau rumah ini sebelumnya dibangun oleh Tuan Jumat, tapi letaknya sebelah ulu, pas di tengah-tengah antara rumah ini dan rumah sebelah. Nah, begitu beliau anggaplah pensiun di masa Kesultanan Palembang Darussalam itu, ya pulang ke sini. Nah, pembangunan rumah itu dibuka kembali oleh cucunya, yaitu Haji Munggah. Haji Munggah pada tahun 1820 Rumah ini berdirinya. Nah, pada saat 1820 itu Portugis itu mau menguasai Palembang. Iya. Zaman itu. Berhubung salah satu dari puyang kita itu bulu balang di zaman itu. Mungkin ada suatu hal, bukan kemunduran mungkin. Iya. Jadi puyang itu kembali ke sini, membangun rumah ini. Jadi diteruskan oleh cucunya Haji Munggah 1820, selesai 1825. Sedangkan Palembang Darussalam itu mundurnya pada tahun 1823. Nah, di balik situ kan salah satu menantu dari Sultan Mubarakudin II itu juga kan kesini juga. Beliau itu panglima perang Palembang Darussalam sekaligus menantu. Rumah beliau ada di Bucawang. Berarti masih apa? Keturunan kerajaan Sriwijaya juga ya. Keturunan dari kerajaan Sriwijaya kita belum bisa memastikan iya atau tidak. Tetapi kalau dari garis silsilah bagi kita keluarga itu sudah bisa memahami. Iya. Sebab salah satu dari itu yang kita itu ada juga di Bukit Suntang seperti Sigentar Alam, Kembang Dadak. Sebab puyang kami yang sebutlah Putri Rambut Handak, rambut putih, itu dinikahi oleh salah satu yang ada kisahnya di Bukit Seguntang. Oh, berarti makamnya ada di Bukit Seguntang, Pagaralam Pak ya? Bukit Seguntang kan di Palembang. Di Palembang ya. Tapi kalau yang kita yang laki itu mungkin ada di Pagaralam. Tapi beliau itu kan kalau dari kisah-kisah kita tentang Spahit Lidah, itu setiap kisah ada, setiap daerah ada, tapi berbeda-beda nama sebutan. Kalau di sini bisa disebut Dewi Sukemilung. Dewi Sukemilung menikahi Putri Handakmu. Kisah itu berawal dari Talangan Cak. Dulu Talangan Cak kan bernama Antaluya. Mungkin merantau ke Kayagung. Jadi kita itu kalau dikaitkan dengan kisah tentang Spahit Lidah atau Sungking Sakti atau Dewi Sukemilung, itu berhubungan langsung dengan Dewi Gumai. Nah, salah satu dari keturunan Dewi Gumai itu ada yang di Seguntang, termasuk kita. Kalau kita pahami melalui silsilah. Dan juga
dari berbalik situ kita pun salah satu penggawa atau salah satu hulu balang dari Palembang Darussalam. Itu yang kita tahu, kita turun menurun. Makanya kita dan mendapat izin dari Kesultanan di zaman itu mendirikan rumah limas. Sebab di zaman itu tidak mudah untuk mendirikan rumah yang berbentuk limas. Apalagi seumpama seperti tanda kutip kayak biasa umpama kan, kalau tidak penggawa, panglima atau ulama-ulama yang pembesar di Kesultanan di zaman itu. Tapi alhamdulillah kita bukan sekedar bercerita atau berbagi pengetahuan, memang nyatanya ada. Sebab salah satu buyut kita itu pernah mendapat penghargaan, bintang penghargaan dari kolonial Belanda, Nederland zaman itu. Itu pun kopian dari piagam itu tetap kita simpan sampai sekarang. Foto-foto beliau waktu berfoto di bekas kantornya kontrolir Belanda zaman itu atau museum Sultan Mahmud II sampai sekarang masih ada. Bisa kita lihat itu. Bisa kita lihat, tapi foto itu bukan tersimpan di sini, tapi foto-foto beliau ada tersimpan di sini. Tapi foto waktu beliau menerima penghargaan itu bersama dengan para pesirah atau depati-depati zaman itu ada di museum. Tapi Capek enggak? duduk, kalau capek duduk, minum, sekalian ambil minum. Namanya siapa? Ya, sahabat ya. Jadi rumah ini bersejarah ya. Berdirinya sejak tahun 1820. 1820 ya. Dan ini mungkin sudah pernah direhab atau masih asli nih, Pak? Kalau dari bentuk tetap kita pertahankan asli, termasuk dinding-dinding asli, walaupun kita bikin pemajaan untuk melindungi dinding-dinding jangan sampai tergerus oleh hujan panas, jadi kita cat berdasarkan dengan kebudayaan kita. Cat ibaratnya cat Pangandaran lah kan. Nah kalau untuk anjungan yang tempat sekarang kita duduk ini dulunya papan. Mungkin karena tergerus oleh masa ya, di bawah ini kan sampai sekarang pun tetap banjir. Mungkin air embun, jadi bukan dengan terpaksa untuk mempertahankan bentuk aslinya, kita tetap buat bentuk aslinya, tapi bahannya kita buat dari semen di rumah aja kan lagi. Untuk model-model bentuk aslinya masih tetap kita pertahankan. Termasuk genteng itu sudah kita rehab untuk memperingan beban kan, tapi model tetap model yang lama aslinya. Walaupun sirap tanduk itu tetap kita buat ibarat tiruan lah, tapi bentuk aslinya memang begitu. Berarti Mas Bebek, nomor yang di bawah itu berarti bukan nomor rumah berarti kan? Yang 13 itu nomor rumah, Pak. Oh, nomor rumah. Tapi nomor rumah ini sudah puluhan tahun, sebab sekarang sudah kebanyakan 2 angka. Tapi tetap kita pertahankan kan, kalau itu memang nomor seri yang lama dulu. Aku sangka nomor apa pembangunan rumah ini bukan ya. Nah, Jadi itu untuk misalkan sahabat-sahabat kita yang ada di rumah atau di daerah-daerah mana ingin tahu tempat ini, gimana Pak? silakan. Silakan. Untuk seluruh kegiatan tentang kesenian, kebudayaan, untuk mengangkat sejarah, nilai budaya, khususnya nilai budaya untuk kita Sumatera Selatan, Palembang, apalagi di Kayu, silakan Terbuka ya Pak? Terbuka untuk masalah penelitian, untuk masalah cerita tentang cerita ya kebudayaan Maga zaman itu kan, apalagi tentang mengangkat kebudayaan daerah itu kan sudah menjadi kewajiban kita harus tahu dengan nilai budaya kita sendiri. Jadi untuk sahabat yang ada di rumah yang ingin mampir ke sini silakan ya sahabat ya, terbuka untuk siapa saja. Yang penting tetap kita menjaganya ya. Kameranya nunggu nuain gini loh, kok orang ketok. Terus kau ganti nanya apa sama bapak ini? Kau kan asli Wong Gayagung, mewakili Wong Gayagung. Tunjuk sedikit bahasa Gayagung ndak apa. Walaupun aku ndak ngerti, misal aku nanya kakek penjelasannya kan. Oke, mulai Rum. Wis. Kakek kau coba nanya. Nah ini ya sahabat ya, ini dari sahabat kita memang asli orang Gayagung. Nah perasaan
Mas Ismail ini bagaimana? Mas Ismail. Tentang rumah sejarah yang ada yang di sini. Sejarahnya. Pesan untuk sahabat kita yang ada di rumah, untuk warga-warga khususnya Kota Kayu Agung. Kita lestarikan kembali budaya Kota Kayu Agung kan, yang telah banyak dilupakan, termasuk rumah limas ini kan. Mungkin mereka belum tahu tentang keberadaan rumah limas ini, karena apa namanya, di belakang masjid mungkin kan. Iya, jadi tertutup. Ya tertutup. Mungkin warga-warga Kayu Agung mungkin tidak tahu yang namanya rumah limas yang bersejarah tahun 1820 ya. Bisa berkunjung di sini untuk melihat sejarah Kota Kayu Agung. Ya, itu aja. Kira-kira nih Pak Pato mau tanya nih Pak Husin. Kalau Mas Husin sendiri udah keturunan keberapa? Kalau kita hitung-hitung dari umur yang tua-tua dari kita, mulai dari buyut, nenek, kakek ke bawah, sampai bapak itu bisa ke-9 gitu. Oh, 9. Yang ikut menunggu di rumah ini. Oh, 9 Mas Bebe. 9 ya, untuk warga Kayu Agung, untuk sahabat-sahabat khususnya, bahwa Bapak Husin ini keturunan Yang ke-9. yang Kalau dihitung dari garis silsilah. Dulu buyut-buyutnya dulu kan dulu kalau dekat rumah dekat air ini kan biasanya itu jadi pusat ekonomi. Nah dulu buyut-buyutnya dulu dagang apa enggak? Kalau dagang apa dulu? Kalau sepengetahuan kita, buyut itu, kalau sepengetahuan kita, pernah itu salah satu keluarga kita bercerita tentang buyut ini pernah berdagang emas, cincin, dan permata. Itu pun sudah beberapa tahun yang lalu cerita. Bahkan yang membuat kita lebih bangga, beliau itu sempat berdagang hingga ke Mekah. Sampai salah satu buyut kita itu ada yang meninggal di Mekah. Bapaknya kita Hasan waktu itu meninggal di Mekah, beliau berdagang. Itu pakai perahu. Kalau dari transportasi zaman itu kan, transportasi darat kan belum pernah ada mungkin untuk di dalam Kayu Agung. Nah di zaman itu masih menggunakan perahu kajang namanya. Nah kemungkinan di zaman itu dari Kayu Agung menuju ke Palembang itu menggunakan perahu kajang. Nah dari Bombaru, sekarang Bombaru namanya pelabuhan itu kan, kali dulu Kambang Koci namanya. Kalau di Bombaru Kambang Koci namanya dulu. Sekarang sudah berubah menjadi Bombaru kan. Nah dari Kambang Koci itu mereka naik kapal mesin, mungkin kapal mesin bawaan dari Portugis, apa Inggris, apa Belanda, menuju ke Mekah. Sampai-sampai nenek kami yang nama Haji Husin Munggah ini, dia dari kecil sudah haji, pulang dari Mekah itu bujangan. Jadi dari kecil itu sudah dibopong oleh ayah dan ibunya itu ke Mekah. Sampai-sampai neneknya itu ada yang meninggal di Mekah. Buyut Haji Abdurrahman itu dibakti. Nah malah ada hadiah loh bagi bisa penebak loh Mas Bebe Pelangi. Iya. Siapin loh pulsa 50.000 apa 100.000, berani? Berani. Pertanyaannya Iya. bagi sahabatnya Istri jalanan. jalanan, berapa lama, berapa hari kalau naik perahu dari sini ke Mekah? Siapa yang benar jawabannya boleh dijawab di bawah. Nanti Bebek Pelangi ngasih pulsa 10.000. 100.000. Oke, Mas Bebek? Oke ya. Oke. Nanti jawabannya ditahan. Nah, ayo siapa yang berani? Jawab aja di bawah komen. Buat sahabat Iya. sahabat misteri jalanan. misteri jalanan. Ya sahabat ya, jika sahabat yang di rumah khususnya Kota Kayu Agung penasaran dengan prasejarah tentang rumah ini, silakan datang sendiri ke lokasi di mana ini Mas? Kelurahan Jua-Jua. Kelurahan Jua-Jua ya. Silakan tanya-tanya kepada Bapak Husin ya, karena di sini terbuka, gratis, tidak dipungut biaya ya sahabat ya. Tapi jangan nanya simbahnya naik haji berapa hari. Nanti kesini semua tahu jawabannya nanti. Iya. Dan rumahnya ini sedikit tertutup ya, Mak. Ya.
oleh masjid, masjid ya. yang didirikan oleh yang punya rumah. Ada keistimewaan sebenarnya. Rumah oleh rumah Limas pasti selalu berdampingan dengan masjid. Itu kok bisa itu, kenapa? Nah, itu suatu filosofi. Jadi setinggi apapun derajat kita, apalagi jabatan, haruslah selalu taat pada yang punya antara hidup dan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap manusia itu pasti akan menemui sesuatu yang tidak bisa diduga atau Iya. matilah. Jadi kita harus selalu mengingat. Jadi begitu pintu dibuka, kita sudah melihat rumah ibadah. Jadi mengingatkan kita segala sesuatu, apapun yang ada di dalam rumah, apapun yang kita miliki, setinggi apapun jabatan kita, selalu ingatlah pada Allah SWT. Itu sudah dari mungkin 7 tahun yang lalu itu sudah saya pernah keliling di Marga Kaya Bumi. Jadi yang pertama saya temui itu rumah Limas kita ini selalu berdampingan masjid. Yang ini di depannya masjid. Kalau yang di Kedaton itu dulu sampingnya itu rumah Limas, tapi sekarang sudah dibongkar masjid. Termasuk di Kota Raya di sampingnya masjid. Dan lagi di Kaya Bung Asli itu di belakangnya masjid, di depan masjid di belakang rumah Limas. Termasuk di Mangunjaya. Mangunjaya juga itu ada. Posisi di depannya masjid, kita masuk sedikit ke lorong itu sudah ketemu rumah Limas. Nah, begitupun di daerah Sukadana. Sukadana di depan masjid, di belakang rumah Limas. Nah, padahal di zaman itu memang sudah terjadi rumah Limas atau istana Sultan Hamengkubuwono itu pas di belakang rumahnya itu masjid, di depan rumahnya. Sekarang sudah dibangun Montera. Dibongkar oleh Belanda satu, dibangunlah Montera. Itu selalu berdampingan dengan masjid dan sungai. Makanya mempermudah kita ambil wudhu, beribadah. Jadi setiap kita keluar masuk ke rumah itu pasti selalu ingin beribadah. Sebab di depan kaki kanan laki masjid, supaya lebih tahu kita ini milik siapa dan kembali. Makanya dari moto dari keluarga itu sudah beberapa tahun, umur saya hampir mencapai 40 tahun itu sudah saya baca moto di dalam keluarga itu yang tertulis dalam sisilah. Sedangkan sisilah itu 1932 ditulis ulang oleh paman kita kan, itu menaikkanlah hidupmu untuk dunia dan akhirat. Dan satu lagi pesan untuk kita yang muda-muda Papatot, kita ini kan manusia bahari. Dari zaman Sriwijaya kita manusia bahari. Kita pun hadirnya ke sini termasuk manusia bahari, selalu menggunakan transportasi sungai dan tidak pernah lepas dari perahu. Nah, apalagi jenis perahu kajang itu salah satu situs peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi harapan kita kepada anak-anak muda, termasuk ke umum seluruhnya, adik-adik mahasiswa, ke pemerintah, kita minta ke depannya perahu kajang itu menjadi ciri khas khusus, ikon bagi kita, khususnya Kabupaten Oki. Nah, memang sekarang kita sudah memiliki ikon tersebut, bahwa perahu kajang itu ikon kita Kabupaten Oki. Tapi alangkah baiknya nanti kita berharap pemerintah itu ikon itu punya hak paten atau dibuat suatu peraturan kalau di daerah itu perda. Jadi setiap bangunan pemerintah itu harus memasang ikon perahu kajang. Setiap batas-batas wilayah, batas-batas kabupaten, kecamatan, termasuk kelurahan. Nah, kita berharap nanti, sebab saya sudah pernah sharing dengan salah satu anggota dewan kita yang beliau juga menyambut usulan kita kan, dan harapan ini juga untuk seluruh masyarakat juga ikut mendukung agar perda tersebut bisa diketok palu dan dijalankan untuk menjaga nilai budaya. Jadi kita Kabupaten Oki punya jati diri bahwa kita ini memang masyarakat bahari. Sedangkan perahu kajang itu memang peninggalan dari prasejarah dan sejarah dari Sriwijaya. Sama kayak Lampung. Nah, contoh seperti daerah Lampung kan bukan dari sekarang, memang dari dulu terjaga. Sampai setiap perbatasan itu dipasanglah lambang-lambang jati diri atau ikon daerah tersebut. Rumah. Jadi kita berawal dari situ. Insya Allah kedepannya nanti kembali kita rembukan kembali dengan bapak-bapak dewan yang bisa
membuat regulasi tentang produk-produk tersebut, nilai-nilai budaya yang perlu kita lindungi, termasuk juga kemungkinan tiap-tiap situs-situs peninggalan kita harap juga mendapat nilai cagar budaya. Bila perlu dibuatkan perda nilai cagar budayanya. Jadi supaya daerah kita Kabupaten Oki bukan hanya dikenal kita yang muda dari Kabupaten Oki, sampai ke tingkat provinsi, bila perlu ke tingkat nasional. Sebab saya pernah berkomunikasi melalui media sosial yang dari Brunei, dari Malaysia, dari Singapura, mereka mengakui kemegahan dari Sriwijaya tersebut, dan banyak juga yang mengklaim. Nah, jadi dari cerita klaim mengklaim itu, kalau bisa kita punya hak paten, jadi itu adalah memang hak kita. Sebab budaya kita sudah banyak yang diklaim oleh negara lain, mungkin daerah lain. Jadi harapan untuk pemerintah mungkin itulah yang kita, jadi kita minta hak paten dari mereka untuk dijadikan ikon sebagai jati diri Kabupaten Oki. Tapi memang sekarang sudah saya lihat kalau untuk di jalur jalan 2 itu mungkin akan dibangun lah di Masjid Agung itu. Sudah ada, memang taman sudah ada, taman malam gedung perahu kajang itu sudah ada. Tapi alangkah bagusnya perahu kajang itu dijadikan sebuah objek wisata. Di balik dia sebagai ikon, tetapi wilayah itu bisa disebut sebagai objek wisata dan juga untuk pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat UMKM. Jadi sambil menikmati makanan khas kita Kayagung seperti gulai kuan, kalau ada yang bikin gulai kuan kan, bolu cupu, apa kawan-kawan, kempang kuku. Jadi sambil melihat jaga budaya tadi, saling menjaga, kan? Jadi pemanfaatannya lebih luas. Satu, nilai wisata, kedua nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Oki, khususnya yang tidak ada dalam kota Kayagung. Mungkin kedepannya nanti ada jiwa-jiwa muda lagi yang lebih terbangun untuk bangun sungai kita, Sungai Kumring, dijadikan sungai wisata. Mungkin nanti dari dinas-dinas terkait membangun suatu perahu, mungkin sejenis perahu kajang lah, mungkin kan bisa keliling-keliling lihat sungai, daerah-daerah yang mungkin itulah harapnya Pak Tok. Nanti juga minta dukungan juga dari Pak Plato. Siap. Dari Mas juga. Iya. Amin. Jadi sama-sama kita menjaga Dan nilai melestarikan lestari budaya, khususnya budaya kita yang sampai hilang. Bukan hilang, tapi harus kita timbulkan lebih menonjol lagi sebagai jati diri bahwa Kabupaten Oki mempunyai nilai budaya yang tinggi. Iya benar. Kantor. Betul sudah ya Pak katanya. Jangan dulu lama tadi. Iya. Sudah lah. Pasien yang buka. Aja. Atau apa nak ngasih pesan-pesan untuk muda-muda? Yap. Bapak juga kalau ada pesan-pesan untuk. Ya ada. Yang penting tetap bahagia. Amin. Jangan lupa bahagia. Ya itu ya sahabat ya, tentang apa? Cerita tentang sejarah rumah limas tua yang ada di Kota Kayagung, tepatnya di Kelurahan Jiwa-Jua ya sahabat ya. Dan untuk saya sendiri terima kasih sudah diberitahu tentang sejarah rumah ini ya Pak ya. Dan untuk sahabat yang ada di rumah juga, jangan lupa subscribe channelnya Pak Patok ya, di like dan di subscribe. Jangan lupa komen juga. Yang punya dia jangan. Ya. Dan perjalanan kita pada malam hari ini cukup sampai di sini ya sahabat ya. Dan sebelumnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba.